Bahasan tentang masalah rezeki ini teman-teman sekalian, saya susun juga sebuah tulisan karena saya melihat banyaknya umat Islam, ruang lingkup di Indonesia saja, tempat yang kita tinggal. Allahu a'lam apakah seluruh muslimin mengalami hal yang sama. Tapi saya lihat di sekeliling saya, banyaknya umat Islam yang tidak memahami apa itu rezeki. Mereka hanya terfokus rezeki itu ke masalah duit, pakaian, makanan, rumah, kendaraan, hanya sekitar materi saja. Dan banyak hal yang lain yang mereka tidak anggap rezeki. Padahal sebenarnya rezeki itu didefinisikan oleh para ulama dengan sangat luas. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk, dan makhluk di sini masuk di dalamnya manusia, jin, ya, malaikat, apa saja, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dalam melalui roda kehidupan. Jadi semua itu masuk dalam masalah rezeki, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Jadi ruang lingkup rezeki sangat luas, dan rezeki ini yang menyiapkan dan tidak pernah habis stoknya dalam menyiapkan hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada yang bisa menyiapkan kebutuhan seluruh makhluk non-stop dan tidak pernah habis stoknya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang belum pernah ada yang mengikrarkan itu. Kita pada saat haus cuma tahu minum, pada saat lapar cuma tahu makan. Nggak ada duit berarti minta, ada duit tinggal beli makanan dan makan, selesai, laparnya hilang, istirahat. Kita tidak pernah berpikir sebenarnya dari mana semua itu. Satu-satunya yang mengaku dan mengikrarkan kalau dia yang menyiapkan segala kebutuhan, bukan cuma manusia, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan sebutkan beberapa dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Yang pertama teman-teman sekalian, surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya teman-teman sekalian, aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepadaku. Apa yang aku perintahkan mereka jalankan. Yang aku bolehkan, halalkan, silakan nikmatin. Makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, ekonomi, mendirikan sebuah negara, politik. Dan apa yang aku larang, semua ditinggalkan. Apa yang aku haramkan dijauhi. Itu mana daripada sembah. Aku nggak ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembah kepadaku, mengabdi. Dan aku tidak pernah kata Allah, ini di ayat 56, ayat 57-nya, aku tidak pernah meminta kepada mereka balasan rezeki. Kasus misalnya aku menyiapkan untuk mereka makanan, daging hewan yang bisa disembeli, kemudian mereka makan. Aku tidak pernah minta diberikan sebagian daripada rezeki itu. Aku memberikan mereka makanan, minuman, pakaian. Allah tidak pernah minta diberikan kepada Allah sesajen, diberikan sesuatu, dikembalikan kepada Allah. Allah nggak minta. Kata Allah, ma uridu minhum min rizq. Saya tidak butuh dari mereka rezeki itu. Wa ma uridu minhum ayyut'imun. Saya juga tidak ingin minta makanan dari mereka. Lalu Allah tutup di ayat 58, dan ini saksi bahasan kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah Razzaq. Razzaq ini teman-teman sekalian dalam bahasa Arab masuk dalam lingkup luasnya, semua kebutuhan. Kalau kita bicara masalah substansial kebutuhan, maka dikatakan Razik. Sifat Allah juga Razik. Kalau kita masuk ke dalam substansial kebutuhan, misalnya makanan saja, atau minuman saja, atau oksigen saja, atau cahaya saja, masuk substansial bisa dikatakan Razik. Tapi kalau kita mengatakan sosok pencipta yang selalu menyiapkan segala kebutuhan secara global dan tidak pernah habis stoknya, maka bahasa Arabnya Razzaq. Dan Allah mengatakan innallaha huwar razzaq. Allah itu adalah Razzaq, pemberi rezeki yang tidak pernah habis stoknya, dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat untuk bersandar. Saya kasih contoh teman-teman sekalian supaya lebih jelas realita lapangannya. Rezeki masuk dalamnya cahaya.
Saya sudah pernah jelaskan pertemuan kita semalam, kalau seandainya tidak ada cahaya lampu ini sekarang, kalau siang hari nggak ada cahaya matahari, Anda pasti tidak akan bisa melihat saya. Saya juga tidak bisa melihat, setajam apapun pandangan mata kita, senormal apapun mata kita tidak bisa melihat. Karena cahaya ini ada, maka akhirnya kita bisa melihat. Cahaya ini adalah sebuah rezeki. Hidung kita menarik oksigen dengan gratis. Dan saking biasanya kita menghirup oksigen supaya bisa hidup, maka kita menganggap biasa. Padahal sebenarnya kalau orang sesak nafas, kemudian dia membayar di rumah sakit tabung oksigen, naudzubillah, dia harus bayar berapa juta. Kuping kita menangkap suara, anggota tubuh kita mencerna makanan yang kita makan. Kita cuma tahu mengunyah. Sistem sudah diciptakan, gigi kita, lidah merasa, kemudian gigi kita menghancurkan, kemudian kita telan di tenggorokan kita. Lalu setelah ditelan kita sudah tidak pernah tahu lagi mau kemana tuh makanan. Diproses secara alami. Dari mana proses ini? Kemudian yang dibutuhkan oleh tubuh maka akan masuk, diambil oleh tubuh kita sebagai nutrisi, dan yang tidak dibutuhkan keluar dalam bentuk kotoran. Kita tidak pernah tahu air yang kita minum yang mana jadi darah kita dan yang mana dari air jadi air seni kita. Kue yang kita makan, nasi yang kita makan, kita nggak pernah tahu yang mana jadi bagian anggota tubuh kita, yang mana jadi tinja kita. Ya. Maka di sini ada sebuah sistem ya, yang diciptakan, dan ini tidak bisa ada manusia siapapun yang mengatakan dia yang buat itu. Mustahil ada makhluk yang bisa mengatakan itu. Karena kalau air dia minum, dia cuma bisa minum. Haus dia minum. Mau hewan, mau jin, mau manusia, haus minum. Dan dia tidak pernah tahu dari mana komposisi air ini. Kenapa kok harus air? Kenapa enggak makan misalnya kalau lagi haus? Dari mana sistem itu? Harus terbawa kepada sistem itu. Maka Allah memperkenalkan dirinya, dialah yang menciptakan kalian, dia juga yang menyiapkan seluruh kebutuhan kalian, dan tidak pernah habis stok itu. Saya kasih contoh teman-teman sekalian. Saya tanya, Anda coba berpikir, merenungi di awal pertemuan kita ini. Pernah nggak teman-teman yang biasa interaksi sama pasar, menemukan pasar di Indonesia saja, di kota Anda masing-masing, pernah nggak menemukan ada pasar tidak ada sayur sama sekali? Atau buah habis sama sekali, tidak ada satupun jenis buah. Atau misalnya hewan yang biasa dimakan oleh manusia, ayam misalnya, pernahkah ayam itu habis? Penelitian teman-teman sekalian diadakan oleh sebagian ilmuwan muslim. Ini penelitian sederhana tapi betul-betul bobotnya luar biasa. Diadakan penelitian tentang populasi hewan, terutama yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Ditemukanlah ayam. Ayam ini hewan yang paling banyak dimakan, karena hampir semua manusia memakannya, gitu kan. Maka diadakan penelitian, berapa sih jumlah ayam sebenarnya? Diadakan penelitian, manusia saja sudah 7 miliar sekian jumlah manusia, dan ditemukan ayam ternyata populasinya 6 sampai 7 kali lipat lebih banyak daripada jumlah manusia. Jadi ayam itu 40 miliar sekian jumlahnya. Tiap hari disembeli miliaran, tapi tidak pernah habis. Pertanyaannya, dari mana populasinya ayam itu? Mungkin Anda mengatakan karena ada peternak misalnya. Ilmuwan mengadakan penelitian lagi. Diteliti teman-teman sekalian, dari 6 sampai 7 kali lipat dari jumlah manusia itu, ayam, ternyata yang dipelihara oleh manusia 1 dibandingkan 10.000 ekor. Jadi yang diternak oleh manusia itu sebagian kecil dari ayam. Lebih banyak ayam, 9.000 sekian ayam, 9.999 ayam itu hidup liar di hutan, di mana-mana, nggak ada yang urus, berkembang biak. Berarti bukan kasusnya terjaga populasinya, bukan karena kasus manusia menernaknya, bukan. Karena manusia ternak sebagian kecil, dan ternyata ayam itu terus saja populasinya nggak pernah habis. Kita kalau lihat bagaimana beberapa ilmuwan manusia mengambil gambar dari atas helikopter di hutan, bagaimana ya sapi hutan atau apalah ya hewan-hewan berlarian di tengah hutan dari atas, sampai ribuan ekor jalan lari, nggak ada yang urus, kuda lah, apalah, macam-macam, tidak pernah habis, tidak pernah habis, selalu ada populasinya. Pertanyaan, dari mana semua ini? Siapa yang buat? Dan siapa yang membuat, siapa yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka? Karena mereka tidak bakal mungkin hidup kalau tidak ada kebutuhan yang terpenuhi, dari makanannya, dari minumannya, dari tempat tinggalnya, gitu kan. Semua itu. Maka tidak pernah ada yang mengklaim dirinya sebagai Razzaq, pemberi rezeki non-stop, kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan masalah itu. Kalimat ini juga mulia teman-teman sekalian. Innallahu war-razzaq, kata Allah. Allah itu adalah sebaik pemberi rezeki yang non-stop, tidak pernah habis rezekinya. Dan dzul quwwatin matin, sebaik-baik tempat untuk bersandar. Saya pernah teman-teman sekalian di Jakarta, di depan rumah saya pernah ngontrak rumah. Kurang lebih ada taman 5 kali 5 meter, tidak besar. Dan saya suka tanam tanaman. Kadang-kadang saya biarkan di tabulan pot, tanaman dalam pot yang ada buah mangga, ada buah jambu gitu. Saya kadang-kadang sebelum pengajian pagi suka siram tanaman itu. Suatu hari pengalaman saya pribadi, saya biasanya pengajian jam 9, jam 10 pagi. Saya keluar dari rumah setengah jam, 40 menit sebelum ceramah. Untuk jalan. Tapi sebelumnya saya luangkan juga waktu sekitar 15-20 menit untuk siram tanaman. Karena memang saya senang, gemar dengan itu. Maka saya siram tanaman. Satu hari saya keluar teman-teman sekalian, tinggal setengah jam lagi pengajian saya. Kalau saya luangkan 15 menit untuk siram tanaman saya, maka terlambat pengajiannya. Subhanallah, sambil saya narik selang, saya coba siram sambil berdoa, ya Allah ini gimana? Pengajian saya bisa terbengkalai. Sementara ini juga kalau tidak disiram nanti kering, gitu kan? Kesian, ini makhluknya Allah. Ya. Dan kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan, semut kalau antum lihat lagi jalan, antum tidak injak, sengaja antum biarin jalan karena makhluknya Allah, ada pahalanya tuh. Pohon yang kita siram ada pahalanya. Semua yang kita rawat di muka bumi ini, niatnya karena Allah menciptakannya, maka ada pahalanya. Itu sabda Nabi SAW, saya niatkan karena itu. Sementara saya lagi menyiram, subhanallah, dan bimbang, ini berhentiin siram atau enggak ya? Istri saya kebetulan lagi jaga anak-anak, jadi nggak bisa gitu. Maka subhanallah pada saat itu, detik itu juga hanya hitungan detik teman-teman sekalian, tiba-tiba lagi panas matahari. Ada hujan, ya, biasanya kalau bahasa yang sering saya tahu dari saya kecil, kalau waktu di Makassar dikatakan hujan lari. Sering ada hujan cuma beberapa detik saja, nyiram bumi ini terus hilang gitu loh. Maka hujan itu datang, tiba-tiba hujan. Dan satu wilayah Condet, tempat saya tinggal di Jakarta Timur, itu basah semua. Dalam hitungan saya hitung durasi mungkin cuma 15 detik. Semua tanaman saya basah, semua harus Condet basah gitu. Saya lalu mematikan air keran dan saya mengatakan, subhanallah, maha suci Allah yang kalau mau membasahkan bumi ini hitungan detik. Saya butuh 15 menit hanya siram tanah 5 kali 5 meter. Bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa ya. Mestinya bisa direnungi masalah itu. Seorang syekh, doktor di Ummul Qura, beliau pernah bercerita dalam salah satu ceramahnya. Dan beliau berkata, ada temannya di Jeddah, seorang pengusaha, lagi naik mobil sama-sama. Kemudian temannya mengatakan, akhi, saudaraku, apa saran anda? Apa doa yang saya ucapkan supaya Allah selalu menambah rezeki saya? Kata dokter ini, saya tidak mengingat pada saat itu apapun doa tertentu, tapi saya tiba-tiba teringat surah Az-Zariyat ini, ayat 56 sampai 58. Dia bilang, saudaraku, dia bilang, akhi, coba bacalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Saya tidak pernah minta rezeki dari mereka dan saya juga tidak minta mereka memberikan makan kepada saya. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki, tidak pernah habis stoknya dan sebaik-baik tempat bersandar. Coba kau baca dalam doamu, ya Razzaq dzul quwwatil matin, wahai zat yang pemberi rezeki dan sebaik-baik tempat bersandar, urzukni, berikan saya rezeki. Kata dia, kemudian berpisahlah kami. Sebulan kemudian saya ditelepon sama teman saya, karena yang satu tinggal di Mekah, syekhnya, yang ini tinggal di Jeddah, lumayan 80-90 km jaraknya. Maka temannya telepon mengatakan, akhi, jazakallah khair, semoga Allah balas dengan kebaikan. Selama sebulan saya amalin tuh. Saya selalu bilang, ya Razzaq dzul quwwatil matin urzukni, selalu saya ucapkan. Dan sekarang Allah membuat ya zat yang maha Razzaq, memberi rezeki, dzul quwwatil matin, sebaik tempat bersandar, memberikan keuntungan buat saya 1 juta rial gitu. Jadi dia mengamalkan masalah memanggil Allah, dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kita kalau menggunakan Asma'ul Husna, nama-nama Allah kita ikutkan dengan doa setelahnya. Seperti misalnya, Ya Rahim irhamni, Ya Ghafur ighfirli. Kita ikutin dengan begitu, termasuk Ya Razzaq urzukni, gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan doa-doa seperti ini. Yang kedua teman-teman sekalian, dalil disebutkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 40. Dan ini sebaik-baik bukti, panduan adalah Al-Quran. Al-Quran menceritakan kepada kita
Surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah satu-satunya yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Kemudian memberikan rezeki kepada kalian, memenuhi semua kebutuhan kalian. Kemudian akan mematikan kalian, akan tiba saatnya ajal datang, kalian akan mati. Kemudian membangkitkan kalian, menghidupkan kalian. Apakah ada sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah? Patung kah, pohon keramat kah, kuburan kah, setan kah, malaikat kah? Adakah sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah itu? Yang kalian partnerkan sama Allah atau kalian anggap Tuhan kalian, yang bisa melakukan itu sedikit saja dari itu. Maka maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka sekutukan. Di dalam ayat yang lain surah Ghafir atau surah Mu'min surah nomor 40 ayat 64 Allah juga mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah membuatkan untuk kalian bumi ini qarar. Qarar ini teman-teman sekalian banyak maknanya. Di antaranya qarar tenang sehingga bisa dilaluin di atasnya. Kita sekarang kita tahu matahari berada di tempatnya dan yang berrotasi yang mengelilingi adalah bumi. Maka kenapa pertanyaannya bumi berjalan ya, dan kita tidak terbalik, air tidak tertumpah, kok bisa nih? Padahal bumi berputar terus gitu kan. Mestinya kita bisa rasakan itu. Tapi ternyata subhanallah kita bisa tenang, bisa jalan. Mana yang lain qarar adalah kalian bisa membangun di atas bumi itu. Kalian bisa bercocok tanam. Kalian bisa mengambil hasil tambangnya. Allah mengatakan, dialah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian bumi qarar. Was-samaa'a binaa'a, dan telah menjadikan langit ini bangunan buat kalian. Jadi kita sebenarnya teman-teman sekalian di bumi ini seperti sedang berada di sebuah ruangan. Langit ini seperti atapnya masjid dan kita sedang berada di dalam sebuah ruangan. Allah mengatakan langit ini seperti bangunan atap buat kalian. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan dialah yang telah melukis kalian dengan sebaik-baiknya. Teman-teman coba renungin. Kalau kita lagi duduk di pinggir pantai misalnya, kemudian ada satu pelukis membawa papan lukisnya. Kita duduk di sebelahnya, kebetulan laut lagi tenang, ada kapal, ada pohon kelapa, ada buahnya bergelantungan, kemudian juga ada burung mungkin berterbangan, ada matahari, ada awan sedikit, pemandangan yang indah. Lalu kemudian kita berada di sebelah seorang pelukis lalu melukis apa yang dia lihat dan apa yang kita lihat. Semua yang dijangkau oleh mata dia dan mata kita digambar sama dia. Dan berhasil si pelukis melukis seperti apa yang dia lihat. Kira-kira kita menilai bagus nggak gambarannya? Hah? Kok nggak ada jawaban ini? Masih hidup nggak? Kita akan bilang bagus. Bahkan kalau ada orang yang melukis gambar seperti apa yang benar-benar kelihatan alami, gitu kan? Itu harganya mahal, bisa sampai miliaran, dijual mahal. Subhanallah, manusia terkagum-kagum dengan lukisan sampai diadakan pameran lukisan lah segala macam. Padahal orang pelukis ini teman-teman sekalian hanya menciplak saja. Hanya ciplak ciptaannya Allah, dan itu pun yang bisa jangkau dengan matanya. Plus lagi lukisan manusia tidak bisa bergerak, lukisannya Allah bergerak. Buahnya bisa diambil, airnya bisa bergerak, di dalamnya ada makhluk hidup, burungnya bisa terbang, mataharinya bisa diistilahkan dengan terbenam dan terbit, awannya bisa pindah-pindah, manusianya juga bisa jalan dan seterusnya. Bagaimana bisa kita berpikir teman-teman sekalian, ini hebat ya, ini luar biasa ya, kagum-kagum dengan orang yang hanya menciplak saja. Dan itu pun cuma sisi yang dijangkau oleh mata dia, sementara semuanya ini yang lainnya belum dijangkau oleh mata dia, belum bisa dia gambar. Dan luar biasa tidak bisa bergerak gambaran manusia, kok bisa? Kenapa dengan ciptaan Allah yang luas ini kita lupakan? Allah mengatakan, dialah yang telah menjadikan bumi buat kalian terhampar, langit itu sebagai bangunan, dan melukis kalian dengan sebaik-baiknya, warazaqakum minat thayyibat, dan telah memenuhi rezeki kalian dari hal-hal yang baik-baik. Allah suruh ambil yang baik-baik saja.
buah, sedikit aja ada masalahnya, nggak usah dimakan, nggak apa-apa. Ambil yang bagus. Nanti akan kita jelaskan dalam poin-poin kiat-kiat mempertahankan rezeki. Tapi di sini Allah SWT menyuruh kita mengambil yang baik-baik saja. Sudah melukis kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana teman-teman sekalian, Anda tidak bisa melihat keajaiban Allah di diri kita sendiri. Alis ini dari mana bisa tumbuh bulu di sini, kemudian jaraknya tepat, ada hidung di tengah-tengahnya, ada mata, gitu kan, ada bulu matanya, dan seterusnya. Bayangkan kalau kita ini manusia, jalan tapi tidak ada kulitnya. Urat-urat saraf semua sama otot-ototnya. Bagus nggak kelihatan? Nggak bagus. Allah datangkan cuma kulit, datangkan bulu sedikit, kasih warna, udah bagus. Allah mengatakan, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ. Dia betul-betul melukis kalian dengan sebaik-baiknya, warazakakum minat thayyibat, dan memenuhi kebutuhan kalian dari yang baik-baik. Gak usah buat masalah, cari yang baik saja, cari yang berkualitas saja, nikmatin. Boleh, silahkan. Kata Allah, dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Itulah Allah Tuhan kalian, maka maha berkah Allah Tuhan alam semesta. Ayat yang lain teman-teman sekalian, ayat yang mulia juga adalah surah Qaf, surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11. Ini Allah mengajak manusia berpikir tentang masalah kebutuhan-kebutuhan mereka yang mereka dapatkan setiap harinya, agar mereka kembali kepada satu pencipta itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka lihat manusia-manusia itu ke langit di atas kepala mereka? Bagaimana kami ciptakan, bagaimana kami dirikan, kami bangun, bagaimana kami hiasi dengan miliaran bintang-bintang, dan mereka tidak menemukan sedikit pun celah kekurangannya. Surah Al-Mulk juga menjelaskan masalah itu, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit yang bersusun, dan tadi subuh sudah saya jelaskan bagaimana besarnya langit-langit itu teman-teman sekalian. Lalu Allah mengatakan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasir. Kata Allah, coba kalian angkat pandangan mata kalian ke langit sana, lihat baik-baik tuh langit, maka niscaya kalian akan turunkan pandangan mata kalian dalam kondisi letih, sementara kalian belum menemukan celah kekurangannya. Dan coba kata Allah, angkat sekali lagi lihat langit itu, kemudian terus kamu mencari, coba cari celah kekurangannya, niscaya kalian akan turunkan pandangan mata kalian dalam kondisi capek dan tidak menemukan sedikit pun dari celah kekurangan langit tersebut. Allah mengatakan wal arda madadnaha, dan bumi kami hamparkan sehingga bisa ditinggalin, dibangunin, diambil hasil tambangnya, dicocok tanamin. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij, dan kami tumbuhkan di atas bumi itu ya semua yang berpasang-pasangan. Maksudnya di sini ada hewan-hewan melata, kayak manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, sehingga mereka bisa berkembang biak. Tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Tabsira itu sebagai ilmu pengetahuan, wa dzikra dan peringatan bagi hamba-hamba yang munib. Munib ini teman-teman sekalian cerdas, jeli. Allah menyebutkan masalah itu. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, air hujan. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, yang kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun yang lebat dan juga biji-bijian yang siap untuk menjadi pohon yang baru. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan kami juga tumbuhkan dengan air hujan pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Saya perlu jelaskan karena teman-teman mungkin belum tahu pohon kurma. Di Timur Tengah sekarang, kalau orang itu mau dianggap kaya, dia harus punya pohon kurma, kebun kurma. Kalau hanya sekedar punya mobil mewah, rumah besar, itu masih biasa, masih banyak orang yang punya. Tapi kalau orang punya kebun kurma, ini luar biasa, karena satu pohon kurma itu umurnya panjang, bisa berumur seperti pohon kelapa, gitu kan. Dan punya mayangnya itu banyak kalau musim ya berbuah keluar. Dan satu pohon itu kalau lagi padat itu bisa turun, ya bisa sampai 1000 kilo kurma. Dan kurma ini ada 300 macam jumlahnya. Dan ada yang kering, ada yang basah. 90% kurma kering.
kurma kering teman-teman sekalian bisa bertahan sampai setahun, 2 tahun nggak rusak, gitu kan. Maka ini transaksi bisnis yang sangat menguntungkan, gitu kan. Karena buahnya kalau berbuah banyak bisa bertahan sampai tahunan nggak rusak, gitu kan. Belum lagi dengan nutrisi-nutrisi ada di dalamnya. Maka Allah menyebutkan khusus masalah kurma. Dan coba lihat kurma bagaimana kami tumbuhkan, kata Allah. Kemudian ya keluar dari mayang-mayangnya buah-buah yang banyak. Kata Allah, rizqan lil ibad. Semua itu sebagai rezeki buat hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan dengan air hujan juga kami hidupkan negeri yang sudah mati. Wa kadzalikal khuruj. Begitulah nanti kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Inilah beberapa dalil-dalil teman-teman sekalian yang membuktikan kalau Allah itu pemberi rezeki. Dan tidak pernah ada yang mengakui hal yang seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum saya masuk ke beberapa kiat untuk mempertahankan rezeki, kalau saya tidak salah ada 15 poin nantinya. Ada gambaran saya dulu supaya teman-teman faham apa itu rezeki atau seperti apa sih rezeki itu. Kalau gambaran saya, rezeki itu seperti sebuah pohon. Pohon ini teman-teman sekalian ada buah yang berjatuhan dan ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan dan bergelantungan, siapa saja boleh mengambilnya. Beriman atau kafir, semua bisa dapat. Makanya jangan heran kok ada orang kafir sembah berhala atau mungkin ngaku Tuhan punya anak dan seterusnya, tapi masih hidup, punya rumah mewah, makan segala apa yang dia mau. Dah iya. Karena rezeki itu Allah siapkan untuk semua makhluk, nggak terkecuali. Kalau orang kafir tiba-tiba Allah nggak kasih rezeki, maka nggak ada orang kafir nantinya. Emang Allah SWT menciptakan ya, semua itu untuk menguji mereka, melihat mereka mau menggunakan nggak potensi-potensi dalam diri mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buah yang berjatuhan teman-teman sekalian, semua orang berusaha tidak berusaha akan dapat itu. Seperti misal segelas air ini, saya nggak pernah minta sama teman-teman panitia untuk disiapin, tapi disiapin buat saya. Kapan saya ambil pipetnya, kemudian saya lubangin, saya minum, maka ini jadi rezeki saya. Ini namanya rezeki mutlak. Kalau bahasa saya, rezeki mutlak. Ini saya tulis di tulisan saya, buah yang berjatuhan namanya rezeki mutlak. Buah yang bergelantungan namanya rezeki ikhtiar. Ini hanya untuk mudah difahamin saja ya. Ini konsep yang saya tulis sendiri sebenarnya untuk memahaminya. Rezeki yang berjatuhan namanya mutlak. Seseorang akan datang padanya. Kita lagi duduk, tiba-tiba tetangga antarin makanan. Lagi jalan sama teman, tiba-tiba ditraktir, gitu kan? Atau mungkin orang tua kita setengah mati banting tulang, tiba-tiba beliau meninggal, lalu kemudian kita dapat warisan. Namanya mutlak. Kalau ini teman-teman sekalian kita mau nggak mau akan datang kepada kita. Dan ini masuk dalam makna hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada jiwa meninggal dunia kecuali akan dilengkapkan seluruh rezekinya. Ini maknanya. Karena ada hadis yang berbunyi begitu ya. Tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan diberikan kepadanya. Yang dimaksud adalah rezeki yang berjatuhan tadi. Juga ada hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seseorang lari dari rezekinya, seperti dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mendatanginya sebagaimana mati mendatanginya. Ini namanya rezeki mutlak. Mau nggak mau datang kepada antum. Jadi kan, pasti datang. Ini kafir atau beriman. Tinggal yang kedua teman-teman, rezeki ikhtiar. Rezeki yang ada, buah tadi yang ada di atas pohon. Untuk mengambilnya kita butuh tangga. Kita butuh tangga, fasilitasnya. Fasilitas ini teman-teman sekalian, tangga ini adalah ilmu. Adalah ilmu. Ini sesuai mirip dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmunya. Siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmunya. Siapa yang punya dua-dua, mau dua-dua dunia akhirat, dia juga harus punya ilmunya. Memang ilmu itu tangganya. Jadi siapapun yang punya ilmunya, dia pelajari bisnis tertentu misalnya. Dia pelajari misalnya masalah properti, masalah ya kuliner, masalah ini, masalah itu. Dipelajari sama dia. Kemudian dia punya ilmunya, maka dia punya tangga. Dia akan naik ke atas. Dan pada saat dia naik ke atas pohon, dia bisa petik buah sebanyak mungkin, semau dia. Kenapa misalnya restoran-restoran besar dunia seperti KFC, McDonald dan seterusnya, ini bukan karena saya sebutkan namanya karena mau dipromosikan, tidak ada hubungannya. Tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana bisa seseorang yang beragama Yahudi, kufur kepada Nabi SAW, kufur kepada Allah, Allah pastikan kekafiran mereka, tapi bisa punya cabang sampai jutaan cabang, ribuan, ratusan ribu cabang seluruh dunia.
Karena dia punya ilmunya. Dia pelajari ilmunya. Jadi orang kafir pun bisa dapat tuh, gitu kan? Bisa dapat. Jadi jangan heran teman-teman kenapa orang kafir bisa punya banyak usaha. Ya dia punya ilmu, kita pelajarin. Makanya Allah berikan standar dalam masalah rezeki. Semua manusia punya dua mata, punya dua kaki, punya dua tangan. Waktunya sama 24 jam. Potensinya sama, kecuali yang lahir dalam keadaan cacat saja. Kalau enggak sama semua, gitu kan? Bedanya kita sama orang-orang yang sudah sukses, ya hanya sekedar ilmu pengetahuannya saja. Kalau ilmunya kita miliki dan kita coba kembangkan, maka akan terbuka itu. Hanya saja teman-teman sekalian, beda antara, dan ini kalau rezeki ikhtiar terbuka, semua orang bisa mengumpulkan sebanyak mungkin. Tinggal bagaimana dia punya ilmu. Ilmunya tangga, dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, dia ambil buah yang terdekat. Yang agak jauh dipakai jala sama dia. Tambah ilmu lagi, tambah fasilitas, tambah pengetahuan, kursus lagi, tambah keterampilan. Maka dia akan bisa mengambil sebanyak mungkin, tidak ada batasnya. Bedanya antara rezeki orang beriman dengan rezeki orang kafir di berkahnya. Ini bedanya di sini. Karena orang yang beriman hanya disuruh oleh Allah mengambil rezeki yang baik saja. Bahasa agamanya halal. Halal itu maksudnya yang dibolehkan oleh Allah dan ikut dengan thayyib, berkualitas. Jadi yang berjatuhan pun datang kepada kita makanan, ternyata tetangga berikan kepada kita dari uang haram misalnya, dari hasil zina, kita berhak untuk menolaknya. Sudah datang kepada kita, kita berhak menolaknya karena kita tahu ini nggak baik. Allah Subhanahu wa taala hanya mau kita memetik buah-buah yang berkualitas. Yang rusak jangan diambil. Minimal bonyok aja sedikit, ada ulatnya, jangan diambil. Kalau orang kafir semuanya diambil. Mau busuk, mau enggak, semua diambil sama dia. Dia nggak mau tahu halal haram, nggak tahu. Ini contoh rasional memahami rezeki, gitu kan? Jadi ini kata kunci untuk memahami rezeki itu. Mari kita masuk sekarang ke 15 kiat mempertahankan rezeki dan menambahnya. Yang pertama teman-teman sekalian, hal yang kita tahu semuanya tapi masih jarang orang melakukan adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Para ulama salaf kita dari sahabat dan tabi'in, tabi'in, orang-orang saleh yang sudah faham wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka mereka selalu lisannya kalau lagi tidak ngomong sama orang dua hal, alhamdulillah atau astagfirullah, terus begitu. Sampai mereka itu kalau lagi jalan dari rumahnya ke tokonya di Baghdad dulu, di Irak, di Madinah, di Mekah, di tempat-tempat mereka mau buka usaha, atau mereka dari rumahnya menuju ke masjid mau mengajar, maka selalu lisannya alhamdulillah, 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 non-stop. Atau mereka mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, terus nggak pernah berhenti, gitu kan? Maka mereka terus bersyukur. Makanya dengan syukur ini kita sudah sentil sedikit gambarannya kemarin. Saya sudah berikan gambaran kalau dengan kalimat alhamdulillah ini sebenarnya password untuk menambah rezeki. Ucapkan itu selalu. Bangun tidur suruh baca alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah, selalu ditekankan untuk ucapin itu. Maka mestinya kita ucapkan. Sayangnya kita sangat jarang sekali untuk mengucapkan kalimat ini. Bahkan teman-teman sekalian, habis sholat wajib saja, yang ada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu dia genapkan 100 yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi pertanyaannya, siapa yang dapat nih? Padahal kalau untuk baca ini saya pernah pakai durasi menit, teman-teman sekalian. Baca dengan sangat tenang pun itu 7 menit sudah selesai sebenarnya. Baca ayat kursinya, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nasnya, dengan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Maksimal 7 menit. Tapi pertanyaan, siapa yang dapat nih? Karena banyak orang tidak menganggap penting untuk mengucapkan zikir kepada Allah, terutama masalah alhamdulillah. Maka mereka buru-buru sekali. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa ini? Bagaimana bisa dapat gitu kan? Bagaimana kalau seandainya Anda sedang kerja di perusahaan ingin minta dinaikkan gajinya? Bagaimana tulisannya itu, permohonannya? Kepada yang terhormat, pimpinan perusahaan, dirut, ya di tempat, saya telah mengabdi selama 10 tahun, disebutkanlah kebaikan-kebaikannya, perusahaan ini juga baik. Saya berharap bisa dinaikin 1 tingkat jabatan saja. Atau dinaikin gaji saya sekian persen.
Atas kerjanya kami ucapkan terima kasih, taruh di ruangan dirutnya. Kira-kira berani nggak pegawai ini ketuk-ketuk, mana tadi kemarin tuh yang saya sudah ajukan, gitu kan? Nggak bisa nunggu sebulan belum datang, sabar. Kenapa? Kalau doa rewel gitu. Mestinya sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu kebutuhan kita kok. Allah tahu kebutuhan hamba-hambanya. Bahkan kita tidak minta pun Allah tahu kebutuhan hambanya, gitu kan? Allah tahu kebutuhan hambanya. Jadi harusnya bersyukur teman-teman sekalian. Kita biasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat tadi pagi saya bilang banyak hal-hal yang bahkan dianggap buruk oleh manusia ternyata sebuah rezeki. Seperti tadi lapar, haus, capek. Mulai sekarang jangan kalau lapar bilang aduh lapar, nggak boleh. Karena kalau tidak lapar nggak enak kita makan. Mestinya alhamdulillah saya lapar. Itu aja mestinya kita syukurin. Hal-hal yang kita anggap buruk juga sebuah nikmat sebenarnya. Karena tanpa lapar tidak enak orang makan. Kalau haus, alhamdulillah saya haus. Karena memang kalau tidak haus nggak enak kita minum. Begitu pula dengan capek, alhamdulillah saya capek. Karena dengan capek enak rasanya tidur itu. Tapi kalau tidak capek kita nggak enak tidurnya, gitu kan? Bahkan kadang-kadang kita gelisah bangun tengah malam karena sudah terlalu banyak tidur. Coba kalau kita capek luar biasa, mestinya lisan kita mengatakan alhamdulillah. Allah menyebutkan dalil tentang pentingnya bersyukur ini di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya kata Allah, semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala. Patunglah, pohonlah, apalah, semuanya itu berhala kata Allah. Dan kalian membuatnya dengan ifka, kedustaan. Orang yang berhala, dia sendiri yang pahat matanya, dia sendiri yang buat hidungnya, dia sendiri yang buat kepalanya, topinya, apalah. Kemudian dia anggap, oh ini Tuhan. Gimana cara? Kata Allah ini ifka, ini kedustaan. Kalian dustain diri kalian sendiri kata Allah. Semua yang kalian sembah selain Allah itu berhala-berhala yang kalian karang-karang, kalian dustain diri kalian sendiri. Dan subhanallah kebanyakan orang ujung-ujungnya ini karena masalah duit saja. Banyak kita ambil ruang lingkup orang Islam saja misalnya. Ada seorang dikenal namanya Badawi di Mesir. Nanti kita tarik ke Indonesia ini contohnya. Badawi ini di Mesir sebenarnya dulunya bukan seorang alim ulama, orang biasa, tapi dikenal di masyarakat. Waktu dia meninggal, karena dia sering baik sama masyarakat, ada satu masyarakat wakafin tanah di kebunnya, ini buat kuburannya si Badawi. Berjalan waktu, ahli waris pemilik kebun menjual tanah-tanah mereka, akhirnya sampai membuat kuburan tersebut berada di pinggir jalan. Lewatlah dua orang yang fasik. Fasik ini muslim lebih banyak dosanya, nggak memikirkan masalah, nggak takut dengan akhirat, nggak takut dengan dosa-dosanya, nggak pernah berpikir masalah neraka. Maka lewat, ban mobilnya pecah pas dekat di seberang kuburan itu, seberang jalan. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini melihat ke arah kuburan itu. Ternyata dalam hitungan 5 menit saja, itu ada 10 orang lewat. Dari 10 orang ini 8 orang memberikan salam ke kuburan itu. Salam, seorang muslim berikan salam ke kuburan sunnah Nabi, gitu. Orang fasik ini mengambil sebuah kaleng tua di dekat mobilnya, kemudian dia menyeberang, ditaruh di dekat kuburan itu, lalu dia pindah ke sebelah. Dilihat sama dia 5 menit ke depan lagi seperti apa. Ternyata dari 10 orang yang lewat, selain memberikan salam, ada 2 orang nitipin duit, masukin ke kaleng bekas itu. Dia bilang sama temannya, sebentar ada proyek nih. Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar, dirombak tuh kuburan hari itu. Pasang celengan yang lebih bagus lagi. Dia sama temannya besok duduk di seberang jalan, lihat perkembangan. Ternyata dari pagi sampai sore, di antara orang yang lewat karena kuburan sudah bagus, ada yang berikan salam, ada yang titipin fulus, duit lagi. Kalengnya penuh, gitu kan? Wah, ini proyek nih. Beli tanah di sekitarnya, bebasin tanah itu, bangunin masjid. Dan sekarang teman-teman sekalian, masjid itu bisa menampung sekitar 1000 orang, dan di dalamnya ada kuburan si Badawi tadi. Setiap hari orang berbuat kemusyrikan, minta-minta sama kuburan tersebut, berharap bisa diberikan keselamatan lah, kalau menikah bisa berkah lah, minta sama kuburannya si syekh ini, dan diistilahkan dengan Syekh Badawi. Ini bukan syekh, bukan seorang alim dulu. Sedangkan orang alim aja nggak boleh, apalagi bukan orang alim. Sampai Imam Nawawi rahimahullah. Ini teman-teman, maaf, di Indonesia yang masih banyak melakukan hal-hal seperti ini. Imam Nawawi ini salah satu tokoh madhab Syafi'iyah.
Beliau mengatakan, saya heran pada orang-orang yang minta-minta pada kuburan walaupun itu adalah orang alim. Sementara di dalam kuburan adalah manusia seperti dia sama yang sudah jadi tulang belulang. Nabi Muhammad SAW saja kita masih kirimin salawat untuk beliau. Apa itu salawat? Tambahan rahmat dari Allah SWT. Nabi yang sudah diampuni dosanya. Para sahabat orang soleh kita masih mengatakan radhiyallahu anhum. Kita doain. Bagaimana kita tidak mendoakan orang-orang lain? Sesoleh apapun mereka kita harus doain. Itu sunnah Nabi SAW gitu kan. Subhanallah, saya pernah mendatangi sebuah kota di Indonesia ini. Ada satu masjid tua sekali. Saya sholat di situ dan ini bekas peninggalan kerajaan. Begitu saya keluar dari masjid itu, ada satu ruangan rupanya di sebelah kiri masjid. Kecil sekali, mungkin cuma bisa nampung 5-6 orang di dalam. Dan ada orang duduk di atas tembok dekat pintunya. Lalu kemudian ditutup pintu tersebut. Dia sambil nunggu. Saya lewat terus saya tanya teman saya, ini tempat apa ini? Dia bilang ini dalamnya kuburan. Terus untuk apa orang itu duduk di atas pintu? Dia bilang itu penjaga pintunya. Terus apa yang dilakukan? Dibukain pintu sama dia. Sebentar, nanti antum lihat ada 5 orang yang keluar. Di dalam sudah minta-minta kepada kuburan tersebut. Nanti gantian lagi 5 orang lagi masuk antri. Begitu terus, gitu kan? Dan akhirnya penjaga kuburan diberikan duit oleh dia. Subhanallah, saya bilang subhanallah, maha suci Allah. Di mana mereka dari sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Di mana mereka dari perkataan Imam Nawawi tadi, kalau mestinya mereka mengirimkan doa untuk orang mati, bukan malah mereka minta-minta kepada mereka. Ada ajaran agama kita jelas, tapi seperti itulah, subhanallah. Dan ujung-ujungnya di belakangnya ternyata pengumpulan dana lagi, gitu kan. Ini banyak orang yang tidak sadar dan membiarkan manusia terjerumus hanya karena ingin mendapatkan rezeki yang dasarnya sebenarnya sudah ada sumbernya, tadi sudah saya jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Semua yang kalian seru selain Allah, maka itu awthan, berhala-berhala, dan kalian membuatnya itu ifka dengan kedustaan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, semua yang kalian sembah selain Allah, kalian seru minta tolong apapun sama mereka, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak memiliki rezeki untuk kalian. Fabtagu indallahi rizq. Hanya mintalah kepada Allah satu-satunya rezeki itu. Wa'buduhu, dan patuhlah padanya. Yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang tinggalkan. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Washkuru lahu, ini saksi bahasan kita. Dan syukuri, alhamdulillah, alhamdulillah. Ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepadanya nanti. Dalil yang kedua masalah syukur. Ini pilar pertama untuk menambah rezeki itu teman-teman sekalian, bersyukur. Surah Saba, surah nomor 34 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Saba ini teman-teman sekalian, surah Saba, surah nomor 34, nama lainnya negeri Yaman. Zaman dulu, di zaman Ibrahim alaihissalam, Saba itu namanya negeri Yaman, gitu kan. Dulu subur sekali negeri Yaman itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan mereka dalam surah Saba ayat 15 ini. Sesungguhnya di negeri Saba di zaman dulu itu di kehidupan mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Di sisi timur dan baratnya itu ada kebun-kebun yang lebat. Dijelaskan dalam sebuah riwayat Nabi SAW bahwasanya dulu di negeri Saba ini ada Saddul Ma'rib namanya. Ada bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib ini teman-teman sekalian dibuat dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka dan mereka beriman kepada Allah. Maka membuat akhirnya di musim panas pun mereka tetap punya sayur-sayuran. Semua di barat negeri Sabah sayur-sayuran, di bagian timurnya adalah buah-buahan, dan sampai mereka menjadi pemasok terbesar di dunia pada saat itu. Maka Allah mengatakan, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Kata kuncinya, makanlah, nikmatilah itu semua, tapi syukuri, bersyukur kepada Allah. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, baldatun tayyibah, negeri kalian pasti akan jadi baik, wa rabbun ghafur, dan kalian akan menemukan Tuhan kalian adalah zat yang maha pengampun. Sudah masuk waktu?